Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya One Piece Chapter 980 telah rilis. Meskipun yang rilis baru versi bajak lautnya, namun hal itu sudah cukup mengobati kejenuhan kita semua saat libur lebaran yang di rumah aja. Dan versi resminya akan rilis tanggal 24 Mei, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Namun, nakama semua jangan terlalu senang dulu, karena minggu depan manga One Piece libur lagi. Mungkin saat pandemi ini manga One Piece akan rilis 2 minggu sekali. Ya, kita doakan saja agar virus corona cepat menghilang dari dunia ini. Amin. Manga One Piece Chapter 980 mendapatkan judul Fighting Music. Cover story pada chapter kali ini masih melanjutkan perjalanan BG untuk menyatukan keluarga cemarannya. Kali ini terlihat Lola melamar Gotti. Seperti apa yang Mimin prediksikan ketika Gotti menyelamatkan Chiffon yang ternyata adalah Lola, saudari kembarnya, apakah benar-benar akan terjadi hajatan lagi? Well, kita tunggu saja cerita selanjutnya. Manga One Piece Chapter 980 diawali dengan penampakan Luffy yang berada di tengah-tengah keroco bajak laut Beast. Para keroco Kaido tersebut tidak menyadari jika ada seorang monyet barbar yang sedang mengintai mereka. Tanpa ragu, mereka mengatakan jika Oshiruko yang mereka makan rasanya tidak enak, dan lebih bagus jika dilempar, serta mereka malah berencana menggunakan Oshiruko tersebut sebagai senjata untuk perang makanan. Belum sempat dimulai, Luffy bak emak-emak saat melihat makanan yang mubazir langsung mengeluarkan jurus gear ketiganya, Gomu Gomu no Elephant Gun. Bogoman Luffy berhasil mendarat cantik di atas kepala salah seorang keroco Kaido, dan keroco lain yang melihatnya langsung berhamburan. Perbuatan gegabah yang dilakukan Luffy tersebut menarik perhatian para keroco yang lain, serta Queen terlihat terkejut melihatnya. Tak hanya keroco milik Kaido yang terkejut, terlihat anak buah Kid juga terkejut dan memberitahukan kaptennya jika Luffy sedang mengacau. Yap, Kid tak seidiot yang fans dan Luffy kira. Dia benar-benar memanfaatkan kekuatan milik Kinemon untuk berbaur di tengah-tengah pasukan Kaido, dan berencana menyusup jauh lebih dalam di pesta hajatan milik Kaido tersebut. Baru saja selesai menghela nafas, Kid dan krunya dikagetkan dengan menara yang tiba-tiba terbelah menjadi dua. Ya, siapa lagi pelakunya jika bukan Zoro, orang idiot kita yang kedua setelah Luffy. Zoro melakukannya karena dia mendengar ada ribut-ribut di sebelah, dan ya, sepertinya itu cara spektakuler Zoro agar dia tidak tersesat. Jika dia memilih untuk berlari menuju ke sisi sebelahnya, pasti Zoro sudah tersesat. Zoro dengan polosnya malah mengatakan pada Luffy jika dia sudah menghancurkan seluruh rencana Kinemon, dan berceramah jika Luffy seharusnya bisa lebih bersikap squee living. Kid yang mendengar ceramah Zoro hanya bisa mengelus dada. Bisakah kau mendengar ceramahmu itu sendiri? Kedua orang ini memang benar-benar yang terburuk. Omongan Kid ini sangat beralasan, bahkan Luffy lah yang menjadi biang kerok saat insiden di Pulau Sabaudi, dan Kid juga saat itu mengatakan jika Luffy memang benar-benar idiot, yang diperlihatkan pada manga One Piece Chapter 501. Luffy kemudian menjelaskan alasannya kepada Zoro jika dia mengamuk akibat para keroco membuang-buang Oshiruko. Zoro yang mendengar alasan Luffy malah ikut terpancing emosinya. Oshiruko, am I joke to you? Jika Sanji juga ada di situ saat ini, pasti dia yang paling barbar menempeleng keroco-keroco Kaido yang telah membuang-buang Oshiruko. Keadaan di dekat panggung sangat kacau, bahkan tamu-tamu hajatan protes pada Queen, yang saat itu memang sedang memandu acara hajatan tersebut. Terlihat Luffy dan Zoro yang sepertinya baru sadar jika seharusnya mereka tidak membuat kekacauan seperti ini. Seketika, Apu berteriak dan menyadari jika yang membuat kekacauan adalah Luffy si topi jerami. Zoro dan Luffy yang tak mau terlibat lebih jauh memutuskan untuk kabur demi menghindari amukan para keroco Kaido. Apu langsung melaporkan dalang dari kejadian ini pada Queen. Dasar tukang adu. Dia mengatakan jika Luffy berhasil kabur dari penjara Udon dan telah menyusup ke acara hajatan ini. Queen terlihat sedikit panik, karena laporan terakhir yang didapatkannya dari Babanuki, tepatnya pada manga One Piece Chapter 952, jika penjara Udon dalam keadaan aman dan terkendali. Mengingat penjara Udon adalah tempat kekuasaan milik Queen, pasti dia akan dibully oleh para All-Star yang lain, terutama oleh King, jika dia mengetahui kejadian memalukan tersebut.
Hal ini membuktikan jika Orochi saja yang mengetahui semua rencana milik Kinemon, termasuk informasi mengenai Hiyori dan Prison Break di Udon. Queen yang sedang gundah gulana akhirnya mengambil jalan pintas. Dia menawarkan satu posisi Tobiroppo pada siapa saja yang dapat menangkap Mugiwara Luffy dan Kaizoku Gari no Zoro. Ya, hadiah yang akan diberikan oleh Queen ini tidaklah main-main, karena dia akan menghabisi sendiri salah satu anggota Tobiroppo. Siapakah yang akan dihabisi oleh Queen? Memang ada beberapa anggota Tobiroppo yang sangat mengincar posisi All-Star, yaitu Ushuu dan Sasaki. Namun, jika kita melihat kembali pada One Piece chapter 979, Queen sepertinya tidak mengetahui kesepakatan antara Kaido dan Tobiroppo jika mereka dapat melawan All-Star dan menggantikan posisinya jika mereka menang, apabila mereka berhasil membawa anaknya, Yamato. Sehingga, Queen memang sudah berencana untuk menyingkirkan salah satu Tobiroppo sebelum acara Golden Kagura ini dimulai, dan sepertinya Queen akan menyingkirkan Diss Drake, di mana Diss Drake sebenarnya adalah anggota SWORD yang merupakan pasukan rahasia Angkatan Laut. Di mana pada One Piece chapter 954, Diss Drake terlihat menelpon Koby menggunakan denden mushi. Apakah pembicaraannya disadap oleh Queen? Lalu kita juga belum melihat sosok Hawkins. Bisa saja dia memberitahukan pada Queen jika Diss Drake lah yang telah membebaskan Law dari penjara Rasetsu. Semakin menarik. Atau, menurut Nakama, siapa yang akan dihabisi oleh Queen? Tuliskan pendapat Nakama di kolom komentar ya. Anak buah Kaido, terutama para gifter, sangat antusias mendengar tawaran menggiurkan dari sang wabah Queen. Banyak karakter baru yang diperlihatkan di sini, dan yang menarik perhatian Mimin adalah terdapat salah satu anak buah Kaido dengan simbol mata satu yang sama seperti milik Ushuu dan Bo Huang. Apakah dia juga salah satu dari mantan anak buah Ushuu? Tak berselang lama, Luffy dan Zoro dikepung oleh para gifter Kaido. Bak kebun binatang, terlihat ada gifter yang memakan buah smile gorila, jerapah, babi hutan, burung, mantis, dan banyak binatang lainnya yang tidak bisa Mimin sebut satu persatu. Namun, masalah terbesar yang dihadapi oleh Zoro dan Luffy bukanlah para manusia setengah binatang tersebut, akan tetapi adalah Scratchman Apu, yang tak disadari sedang mengeluarkan jurus fighting musicnya. Scratch! Bong! Tiba-tiba tanpa disadari Luffy terkena pukulan dan jatuh ke tanah. Cing! Tiba-tiba dada Zoro tertebas. Bahkan Zoro sampai bingung karena dia tak melihat Apu menggunakan pedang dan serangan yang dilancarkan darinya. Lalu yang terakhir, boom! Apu menggunakan kekuatannya untuk meledakkan Luffy. Luffy dengan mulut berasap sepertinya tidak sadarkan diri saat terkena serangan boom dari Apu. Zoro yang melihat Luffy pingsan dengan sigap membawanya lari dari kejaran para kroco Kaido. Nah, pada scene ini banyak yang berkomentar jika Luffy dan Zoro sangat payah dan tak pantas untuk melawan seorang Yonko. Tapi sepertinya Zoro dan Luffy memang murni tak mengetahui serangan dari Apu, karena memang inilah kali pertama mereka melihat kemampuan dari Scratchman Apu. Jadi, sangatlah wajar mengingat Apu juga merupakan salah satu bagian dari generasi terburuk sama seperti Luffy dan Zoro. Hal tersebut juga pernah terjadi pada Luffy saat melawan Caesar Clown, di mana Luffy kehabisan nafas akibat oksigen yang dimanipulasi oleh si badut Caesar, dan Zoro serta Luffy yang terjebak di dalam salju milik Monet, sehingga tak bisa dikatakan jika Luffy dan Zoro masih lemah. Jurus yang dikeluarkan oleh Apu merupakan jurus yang sama seperti saat melawan Admiral Kizaru yang diperlihatkan pada One Piece chapter 509, di mana tangan Kizaru putus akibat terkena cing milik Apu dan badannya meledak saat terkena boom milik Apu. Saat itu pun Kizaru tak menyadari serangan dari Apu. Sepertinya serangan Apu ini berbasis dari gelombang suara, sehingga Luffy dan Zoro tidak bisa melihat serangan tersebut. Zoro terlihat memiliki durability yang tinggi, di mana dengan luka tebasan dari Apu, dia bisa membawa pergi Luffy menjauh dari pusat kekacauan. Di dalam hati Zoro berpikir jika mereka berdua mendapatkan tambahan luka lagi, maka mereka berdua tak akan memiliki kesempatan untuk melawan Kaido. Apakah kata-kata dari Zoro ini adalah clue dari Oda Sensei jika nantinya Zoro dan Luffy yang akan melawan Kaido? Pasti akan sangat epic nanti pertarungannya. Tak hanya itu, Zoro menghindari pertarungan sia-sia ini karena dia tahu jika bajak laut Kaido memiliki banyak petarung-petarung hebat.
Tak berselang lama, Luffy pun sadar. Dia tiba-tiba menggigit Bermuda buah iblis Smile serigala yang mencoba menggigit kepala Luffy. Akibat pertarungan tadi, kostum yang dikenakan oleh Luffy dan Zoro kembali keren seperti semula. Sepertinya ada dua hal yang dapat menjelaskan mengapa Luffy bisa sadar dengan cepat. Yang pertama adalah, Luffy mungkin saja menggunakan Busosoko Hakinya sebagai zirah yang tak terlihat, seperti yang dilakukan oleh Hyogoro pada manga One Piece chapter 947. Di mana, meskipun Hyogoro telah menggunakan Busosoko Haki sebagai pelindung tak terlihat, namun kepalanya masih tetap benjol setelah terhempas oleh serangan dari Big Mom. Lalu, yang kedua adalah sifat dari karet itu sendiri, di mana salah satu sifat karet adalah meredam suara, dan serangan Apu sepertinya berkaitan dengan gelombang suara yang dihasilkan dari musik milik Apu. Nah, jika seperti itu, kenapa Luffy masih menerima dampak serangan Apu? Dimana jika karet terkena aliran listrik, maka karet tidak akan bisa dialiri oleh listrik karena sifat isolatornya. Oleh karena itu, Luffy masih sehat walafiat ketika terkena serangan dari Enel. Namun, jika sifat meredam, karet akan terkena efeknya meskipun tidak besar. Mungkin itulah penyebab Luffy dapat sadar dengan cepat. Apu yang melihat Luffy dan Zoro kabur tidak tinggal diam. Dia mengejar mereka dan bersiap untuk menyerang mereka kembali dengan gelombang suaranya karena Luffy dan Zoro masih ada di dalam jangkauan serangan dari Apu. Namun, Kid yang melihat Apu sangat kesal dan tak memikirkan lagi penyamarannya karena dikhianati teman lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh pacar. Dan tiba-tiba Pang Gibson brak dan voila, jadilah Apu geprek ala Chef Eustace Captain Kid. Sungguh pembalasan dendam yang epik dari seorang Kid untuk sang pengkhianat Scratchman Apu. Yos nakama, itulah review manga One Piece chapter 980. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.